Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida dengan NIM 1988203012. Nah, jadi dalam video ini saya akan membahas sedikit mengenai psikolinguistik. Yang akan dibahas pada materi ini terdapat 3 topik. Yang pertama adalah pengenalan tentang psikolinguistik, elemen dari psikolinguistik, dan tipe dari psikolinguistik. Pertama adalah pengenalan tentang psikolinguistik. Psikolinguistik ini merupakan penggabungan antara psikologi dan linguistik. Nah, psikolinguistik ini merupakan studi tentang hubungan antara bahasa dan pikiran manusia. Dalam psikolinguistik ini juga mempelajari tentang bagaimana kemampuan seseorang dalam mempelajari bahasa, memahami bahasa, kemudian bagaimana kemampuan berpikir seseorang dapat mempengaruhi kemampuan linguistiknya, seperti kemampuan lisan, kemampuan tulisan, dan lain-lain. Nah, contoh dari psikolinguistik itu adalah pada saat kita memperoleh informasi dari seseorang, kemudian otak kita akan memproses informasi tersebut dan menggunakan informasi tersebut dalam bentuk respon. Selanjutnya adalah elemen dari psikolinguistik. Nah, terdapat 6 elemen dari psikolinguistik. Yang pertama yaitu pemrosesan bahasa. Nah, pemrosesan bahasa ini membahas tentang bagaimana kemampuan seseorang dalam mengkomunikasikan bahasa ataupun menggunakan bahasa untuk mengekspresikan ataupun menyampaikan perasaan ataupun ide mereka. Elemen yang kedua adalah penyimpanan dan akses bahasa. Nah, elemen yang kedua ini membahas tentang bagaimana bahasa itu disimpan di dalam otak manusia. Kemudian bagaimana mengakses ataupun menggunakan bahasa itu sendiri ketika diperlukan. Nah, dalam otak manusia, bahasa itu disimpan di dalam 2 tempat, yaitu short term memory dan long term memory, atau memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Elemen yang ketiga adalah pemahaman teori. Nah, pemahaman teori ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami perbedaan elemen antara bahasa lisan dan bahasa tertulis. Elemen yang keempat adalah bahasa dan otak. Nah, ini membahas tentang bagaimana hubungan antara otak manusia dan juga bahasa. Di dalam otak manusia, bahasa itu berada di 3 tempat. Yang pertama, Broca's area, Wernicke's area, dan motor cortex. Elemen yang kelima adalah pemerolehan bahasa pertama. Nah, ini membahas tentang bagaimana proses dari pemerolehan bahasa pertama itu bagi anak yang sudah lahir maupun yang belum lahir, biasanya didapat dari ibu mereka. Dan elemen yang terakhir adalah bahasa dalam keadaan luar biasa. Nah, ini membahas tentang bagaimana pengaruh kognisi seseorang ataupun kemampuan kognisi seseorang itu akan berpengaruh kepada kemampuan berbahasanya. Selanjutnya adalah tipe dari psikolinguistik. Terdapat 4 tipe dari psikolinguistik. Yang pertama adalah pemahaman bahasa. Nah, pemahaman bahasa ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai manusia memahami makna dari apa yang telah kita baca ataupun apa yang telah kita dengar. Nah, di dalam pemahaman bahasa ini terdapat 2 cabang utama, yaitu yang pertama persepsi bahasa dan pemahaman bahasa ataupun perception dan comprehending. Nah, persepsi bahasa ini adalah pada saat kita memahami sesuatu ataupun memahami informasi yang telah kita dengar, namun tidak terjadi tindakan setelahnya. Sedangkan pemahaman bahasa adalah ketika kita memahami sesuatu ataupun suatu informasi, kemudian ada tindakan setelahnya, itu disebut dengan pemahaman bahasa. Nah, jadi perbedaan dari keduanya adalah yaitu persepsi bahasa tidak ada tindakan setelah kita memahami sesuatu, sedangkan pemahaman bahasa terdapat tindakan ataupun respon dari diri kita terhadap informasi yang telah diberikan. Sebagai contoh adalah pada saat guru memulai pelajaran, guru akan meminta siswa untuk membuka buku, seperti silakan buka buku di halaman 20. Nah, itu instruksi yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian siswa akan melakukan instruksi tersebut dengan membuka buku di halaman 20. Nah, perilaku siswa ini disebut dengan pemahaman bahasa. Di dalam pemahaman bahasa terdapat pemrosesan bahasa. Pemrosesan bahasa ini adalah bagaimana seseorang menggunakan pengetahuannya dalam memahami, kemudian menggunakan bahasa seperti bahasa yang tertulis ataupun bahasa lisan. Nah, kemudian di dalam pemahaman bahasa ini terdapat 3 pengenalan kata. Yang pertama, pengenalan kata secara lisan, pengenalan kata secara cetak ataupun tertulis, dan yang ketiga adalah
kamus mental. Kamus mental ini berkaitan tentang informasi yang ada di pikiran kita, informasi yang ada di otak kita mengenai suatu kata. Baik itu artinya, klasifikasinya, karakteristiknya, ataupun lain-lain. Nah, contoh dari kamus mental adalah ketika kita mendengarkan satu kata, kita akan terbayang hal lainnya. Seperti satu kata ini adalah contohnya apel. Nah, ketika kita mendengar apel, kita akan tahu, oh bahwa apel ini adalah termasuk dari buah-buahan. Kemudian apel ini warnanya ada yang merah, ada yang hijau. Kemudian apel ini banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Kemudian apel ini rasanya manis dan sebagainya. Itu disebut kamus mental. Tipe yang kedua adalah produksi bahasa. Nah, produksi bahasa ini mempelajari tentang bagaimana seseorang memproduksi bahasa lisan maupun bahasa tertulis. Dalam produksi bahasa ini terdapat 3 step utama. Yang pertama, konseptualisasi atau bagaimana kita mengakses kata-kata. Kemudian formulasi ini bagaimana kita merangkai kata-kata menjadi kalimat yang utuh. Dan yang terakhir adalah artikulasi. Artikulasi ini adalah bagaimana kita melakukan pengucapan terhadap kata sehingga mempermudah kita dalam memahami bahasa. Tipe yang ketiga adalah pemerolehan bahasa. Nah, pemerolehan bahasa ini berkaitan dengan bagaimana pemahaman bahasa yang dibawa oleh anak-anak secara natural saat mereka mempelajari bahasa ibu. Nah, teori-teori yang dipelajari di dalam pemerolehan bahasa ini, yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang kedua adalah teori nativisme, dan yang ketiga adalah teori kognitivisme. Tipe yang keempat adalah biological dan neurological basis. Yang pertama adalah biological ataupun biolinguistik. Nah, ini merupakan studi tentang linguistik yang dilihat dari segi biologi. Nah, di dalam biolinguistik ini membahas tentang bagaimana komposisi genetik dari manusia yang dilihat dari alat ujarnya. Nah, alat ujar manusia di sini adalah mulut. Yang kedua adalah neurological ataupun neurolinguistik. Nah, neurolinguistik ini membahas tentang bagaimana cara kerja otak manusia dan kemudian bagaimana gangguan yang terjadi dalam pemahaman bahasa ataupun pemerolehan bahasa pada manusia. Kemudian yang dibahas di dalam neurolinguistik ini ada 3, yaitu otak manusia, bahasa isyarat, dan gangguan dalam berbicara. Baik, itu tadi rangkuman singkat tentang psikolinguistik, di mana ada pengenalan psikolinguistik, elemen psikolinguistik, dan tipe-tipe dari psikolinguistik. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.